processing atau online processing atau remote gate. Ini sebetulnya ranah programmer seperti itu. Maka perlu juga dipahami seperti ini. Identifikasi input sistem atau review kebutuhan pemakai. Apa sih kebutuhan pemakai? Inputnya itu pilih control view yang sesuai. Tadi saya mengatakan textbook ya. Itu suatu yang tuliskan itu ya berupa textbooknya. Itu kalau memang tidak dalam bentuk itu ya kita tulis ya. Kita tulis seperti nama. Itu kan tidak bisa dipilih seperti itu. Textbook itu ada masukkan seperti itu. Radio button, radio button itu merupakan tombol pilihan. Ya. Kalau mau dibuat part seperti itu, karena kalau pilihannya banyak, ya super jadi masalah. Nah, maka dengan menggunakan pilihan yang ada seperti itu, dia kita bisa menuliskan di situ. Ya. Kalau pasti dikunci saja seperti itu, sehingga tidak perlu ada bisa mengasuhkan. Karena di sini ada beberapa seperti itu. Button merupakan tombol ya yang kita gunakan untuk kendalinya. Jadi desain validasi dan tes itu menggunakan beberapa kombinasi alat bantu layout ya, dan foto typing. Jika perlu buat pula desain dokumen sumbernya, formulir dipakai untuk menyimpan data dan perlu dipahami adalah tipe input data dibedakan menjadi dua. Di sini ada eksternal ya, data-data yang dari luar seperti itu, dan data internal, data-data yang berasal dari organisasi tersebut. Ya, tentunya data yang dari luar ya yang kita gunakan dari tipe data seperti foto faktur pembelian. Ketika suatu site membeli berarti data atau fakturnya itu kan dari luar seperti itu, atau kwitansi kuantisasi seperti itu. Kalau dari dalam ya kita mungkin faktur penjualan ketika suatu organisasi atau perusahaan jual barang itu kan dari kita ya, datanya atau akunnya dari atau penjualan kita, metode verifikasi mudah dikoreksi. Yang harapannya adalah seperti ini, bahwa inputnya itu ya mudah, seperti itu, fleksibel, gitu. Kecepatan, akurat, metode verifikasinya mudah dikoreksi. Keamanan itu penting ya, jadi keamanan itu penting. Jangan sampai kita membuat sebuah sistem, pengembangan sebuah sistem tanpa adanya suatu keamanan. Kemudian ya, istilahnya seperti itu, kompatibel dengan sistem yang lain. Jadi kalau dikatakan platform yang lain tidak mas biaya ekonomis ya. Jadi dalam pengembangan diharapkan juga adanya biaya ekonomi. Sekarang kemarin juga sudah ada perencanaan, yaitu merencanakan dengan dikhususkan untuk perancangan sistem secara objek, di situ yang pendekatan berbasis objek, ataukah kita menggunakan pendekatan terstruktur seperti itu.
bisa itu masuk data itu berarti kan tidak benar, berarti tidak valid dan menjaga pemasukan data menjadi benar. Kalau seperti itu kan, atau data yang belum di sini atau belum diinput itu masih bisa disimpan, atau dengan menggunakan contoh sederhananya seperti ini. Ketika Anda registrasi di dalam sebuah apa itu yang Anda lakukan di website itu ya, itu ada yang meminta ya alamat email itu juga mampu untuk mendeteksi, salah satunya adalah dengan menggunakan R. Alamat email tidak ada aja berarti itu bukan alamat email seperti itu. Selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Jadi kalau ada pemakai yang salah, bagaimana contohnya kita masukkan tanggalnya kok dimasukkan salah. Oh, format tanggalnya adalah seperti ini. Yang benar adalah tanggal, bulan, dan tahun. Silakan masukkan, yaitu pertama adalah tanggalnya, kedua bulannya, ketiga tahunnya. Atau mungkin kalau mudah ya sekarang tanggal 30 kemudian tapi tinggal sudah ada kalendernya, kita tinggal pilih saja sekarang tanggal berapa, sudah bukan sesuai dengan tanggal hari. Terus jenis atau tipe dialognya di situ ada dua, yaitu jenis atau tipe dialog. Itu ada dialog aktif ya, langsung bisa interaksi dengan adminnya seperti itu ya. Ketika kita ada bermasalah, kita salah, itu tanya-tanya. Tipe untuk memakai pilihan-pilihan yang tersedia. Jadi dengan dialog pasif ini adalah segala yang sifatnya sifat umum seperti itu. Biasanya kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi ada any question-nya, ada jawabannya itu ya, jawaban seperti itu. Jadi ada pertanyaan dan jawabannya seperti ini. Ya, ada berapa seperti itu, pertanyaan seperti jawabannya seperti ini sudah ada, yaitu QA-nya di situ ya, question dan answer jawab. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan database di sini, yaitu ya perancangan sistem di sini ya, desain sistem mudah digunakan, dapat memberikan petunjuk. Jadi ketika kita menginputkan data itu yang mudah digunakan, jadi sebuah sistem itu ya mudah untuk digunakan seperti itu. Jangan sampai sistemnya sulit untuk digunakan seperti itu. Orang menjadi malas karena tidak user friendly seperti itu. Terus selanjutnya adalah dapat memberikan petunjuk. Jadi sistem ini bisa berikan petunjuk atau kendali atau kontrolnya, tapi dengan adanya dialog box tadi menggambarkan sesuatu sesuai dengan keinginan pemakai. Jadi KP pemakai untuk user itu seperti apa sih? Karena keinginan antara user untuk tingkat bawah dengan tingkat atas maupun manajer tingkat menengah itu berbeda-beda. Jadi manajer untuk tingkat bawah itu keinginan seperti ini, untuk manajer tingkat menengah itu keinginan seperti ini. Untuk manajer tingkat atas tentunya akan berbeda seperti itu. Berarti menggambarkan sesuai dengan keinginan si pemakai tadi. Cepat memberikan respon. Nah, ini biasanya orang kalau tidak diberikan respon ini juga seperti ini. Tapi kan respon kalau dengan teman kita ya sudah tidak masalah. Begitu ada sesuatu yang ini ya kaitannya dengan program. Karena program masukkan di buku lama ya akan jadi masalah. Nanti program nggak akan kerjanya nggak akan selesai. Saya masukkan data salah, berhenti di situ. Nah, itu kan nggak bisa mengerjakan lanjutnya karena tidak ada tanggapan respon yang tepat. Dapat menampilkan pesan kesalahan ya, pesan kesalahan ketika kita input atau kita mengisi, tadi sudah saya contohkan ketika kita membuat sebuah alamat email ya, alamat email ini tanpa adanya F berarti salah seperti itu. Fleksibel seperti itu ya. Terus pemakai gimana engineeringnya, kesalahan-kesalahan yang ada di jawab dan istilah. Nah, perlu kita memperhatikan yaitu masalah yang muncul dalam desain terbuka. Ini perlu kita perhatikan penggunaan jargon atau singkatan-singkatan komputer yang berlebihan. Jadi mungkin singkatan-singkatan ini ya bagi orang lain akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu singkatan itu. Kalau singkatan yang sifatnya umum tidak ada masalah. Nah, kalau singkatan yang tidak jelas akan menunjukkan masalah. Ya. Maka perlu diperhatikan dengan baik-baik seperti itu. Desain yang tidak jelas, dari hal demikian. Jadi desain itu jelas kalau ini input atau output, atau kali jelas ya kalau input sama output jelas ya. Ini input atau penggunaannya menggunakan combo box atau menggunakan ini supaya jelas seperti itu. Ketidakmampuan membedakan tindakan-tindakan alternatif yang harus dipilih memakai beberapa tindakan ini atau terjadi dengan tadi saja hasilnya kalau tidak ada sebentar. Pendekatan problem solving yang tidak konsisten. Jadi ini penanganan untuk satu permasalahan itu ya harus konsisten seperti itu. Ya, desain yang tidak konsisten jelas ya. Selanjutnya desain terbuka, yaitu syarat-syarat untuk desain termukanya. Layar harus format agar berbagai info perintah
Pesan muncul di area yang hindari pesan atau informasi atau perintah yang terlalu panjang. Jadi diharapkan seperti ini ya. Jadi hindari pesan atau perintah informasi jangan terlalu panjang. Karena informasi yang terlalu panjang kan menyebabkan user atau pengguna itu jengkel seperti itu. Terima kasih untuk acara pembelajaran pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Tias. Berikutnya jangan terlalu sering memakai atribut display yang mengganggu seperti adanya blinking, yaitu adanya tulisan berkedip seperti itu. Kalau sekarang adanya nama running tag atau kita menulis tulisan di terlalu jelas seperti itu kan mengganggu pandangan kita. Hindari ya semacam kita. Karena di dalam dosen sebuah perancangan sebuah informasi itu lebih cenderung ke serius. Hindari hal-hal yang sifatnya bercanda seperti itu. Ini dibuat seperti ini dan kesannya seperti ini enggak ya. Kita gunakan kesannya itu yang nyaman seperti itu. Ya. Jangan terlalu warnanya terlalu menyala atau warnanya terlalu biar seperti itu. Kesannya ya kita penjaga alam seperti itu, yang sederhana seperti itu, tapi bagus seperti itu. Nilai depo dibuat dengan jelas ya. Nilai depo ini biasanya sudah kita tentukan untuk memudahkan kita memasukkan. Contoh seperti ini, saya akan masukkan jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ibu di mahasiswa tingkat kebidanan itu kebanyakan wanita. Ya rata-rata di Jawa itu untuk kebidanan itu ya wanita. Kecuali di Bali atau di Nusa Tenggara mungkin ada yang cowok juga bidanan seperti itu. Maka untuk itu ya nilai deponya harus kita jelaskan. Nilai deponya tidak diisi, berarti itu adalah wanita jenis kelaminnya. Sehingga tidak terlalu banyak inputnya karena sudah di depol seperti itu. Ya, depolnya jelas ya. Depolnya itu sekarang seperti ini atau tulisannya huruf kapital atau huruf kecil itu jelas seperti itu. Antisipasi error yang mungkin dibuat oleh user, jadi mengantisipasi error ya ketika memasukkan data yang salah tadi dengan adanya pesan kesalahan atau dialog tadi ya. Jika ada error user nantinya pastinya tidak boleh melanjutkan tanpa memperbaiki error tersebut. Jadi ketika kita masukkan ke dalam suatu registrasi itu biasanya kita disuruh masukkan tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap 4. Nah tahap 1 itu harus kita selesaikan dulu. Kalau belum tahap 1 ini belum selesai tidak bisa masuk ke tahap yang kedua. Kalau tahap yang kedua belum selesai tidak bisa masuk ke tahap yang ketiga atau masuk ke tahap yang keempat. Jangan sampai kita masuk ke tahap 1, klik masuk tahap 2, tahap 3, posisi tahap 4 selesai ya. Jadi masalah nantinya. Seperti itu. Jika bisa melakukan sesuatu yang membahayakan sistem keyboard harus terkunci dan pesan meminta bantuan teknis itu dimunculkan. Jadi kalau ada hal-hal orang nakal yang orang tidak kenal mau masuk kasih kita ya, saya biasanya keyboardnya tidak bisa bergerak atau tidak bisa jalan seperti itu. Artinya tidak bisa untuk mengetik seperti itu. Dimatikan keyboardnya. Jadi usaha programmer seperti itu. Jadi yang merancang atau mendesain programmer akan sudah mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan datanya tadi. Syarat-syarat dialog ya, gunakan kalimat sederhana dan benar ya. Kalimatnya sederhana dan benar, jangan terlalu panjang. Jangan mencoba untuk melucu. Di dalam program itu sifatnya cenderung ke serius seperti itu. Karena kita kerjakan untuk pembuatan program itu menginput data itu sifatnya tidak ada yang bercanda, pasti serius. Jangan menampilkan pesan atau dialog yang sifatnya menghina. Ya, seperti itu ya, menghina. Ah kamu gak kira saya gak bisa, itu gak boleh. Jadi menampilkan pesan yang enak gitu loh, ya, memberikan informasi seperti itu. Syarat-syarat istilahnya jangan gunakan jargon komputer yang terlalu berlebihan ya. Nah, seperti itu. Hindari singkatan jika mungkin ya. Jika memungkinkan hindari singkatannya. Singkatan apa yang berkaitan dengan itu ya. Menulis data dengan menggunakan singkatan itu kan jadi masalah seperti itu ya. Nanti artinya bisa lain seperti itu. Konsisten dengan pemilihan istilahnya. Jadi istilahnya yang ada di situ ya konsisten dari A sampai dengan A itu ya. Kalau dimasukkan ya masukkan, kalau input ya input, kalau hapus ya hapus, kalau delete ya delete. Jangan sampai ada cetak print seperti itu atau input masukkan seperti itu. Kita gunakan istilah yang selalu sama seperti itu. Pilihlah istilah yang tepat untuk perintahnya. Ya dia adalah perintah input, perintah masukkan, perintah hapus, perintah delete itu jelas seperti itu. Prosesnya selanjutnya buatlah bagian dialog antar muka, misalnya memakai diagram status chat diagramnya di sini ya, buat prototipe dialog antar mukanya ya. Jika terjadi hal semacam ini, carilah umpan balik daripada user yang diinginkan user itu. Kalau ada pesan kesalahan gimana gitu maksudnya, biar supaya tidak terganggu. Jika perlu kembali ke langkah 1 atau langkah 2 itu buatlah dialog antar mukanya seperti itu. Jadi yang melibatkan dengan pengguna juga seperti itu. Jadi desain menunya, sebelum saya masuk ke desain menu, mungkin ada yang bertanyakan, silakan kalau bertanyakan, masih ada 25 slide.
Tidak, Bapak. Ya, oke, terima kasih. Kalau tidak ada selanjutnya. Yang selanjutnya adalah membuat desain outputnya. Nah, desain output di sini kita membuat desainnya atau desain tampilan ini, bisa tampilan bukan desain output, yaitu masih masuk dalam desain inputnya. Contoh di sini ada desain menu. Kita akan memanakan sebuah sistem formasi. Nanti di sini ada menu utama. Di dalam menu utama di sini ada aksesoris, ada menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Itu tergantung daripada yang ada di sana menunya menu ini seperti itu ya. Nanti di menu 1 itu apa saja tuliskan tugasnya. Ada submenu 1, submenu 2. Di sini ada submenu 21, 22, ada submenu 31, 32, dan submenu 41, 42, dan seterusnya. Nah, ini desain formnya seperti ini, kita tuliskan link bentuknya di sini ya, 99 seperti ini, bahwa di sini harus diisi angka, tidak boleh diisi dengan alfabet seperti itu. Nama diisi dengan string ya, sebanyak 40, di sini tempat lahir diisi dengan string sebanyak 20, ya kalau kurang ya bisa ditambahin, tergantung kita pengaturannya berapa. Tanggal kita buat seperti ini, Anda agama kita sebaiknya kita gunakan dengan jika kita sudah pasti kita gunakan dengan huruf terus berikut Oke ya, di sini ada jenjang, jenjangnya di sini ada 2, S1 maupun D3. Nah, jenjang semacam ini kan bisa kita tuliskan yaitu kita gunakan semacam ini tadi supaya orang tidak menimbulkan masalah di sini jenjang S1 atau D3 seperti ini. Kita bisa defaultkan ke S1 atau D3 sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau tidak ya di sini pun ya kita tuliskan tinggal pilih aja S1 atau D3. Jangan sampai nanti bisa macam-macam seperti itu. Alamat rumah nomor diisi ya kita isikan nomor HP. Di sini ada batu 1, batu 2, batu 3, batu 4. Ini tergantung kita nanti dialognya tergantung daripada ini nanti. Ini contoh desain saja yang nanti dikomunikasikan dengan penggunanya seperti ini. Ini contoh-contoh desainnya seperti ini. Terus perancangan database-nya, untuk perancangan database-nya kita tuliskan seperti ini ya, bahwa di sini ada keterangan filenya, di sini ada. Jadi deskripsinya sudah kita isi nomor hidup. Di sini tipe datanya ada variabel karakter, ya, supaya nanti bisa tersimpan sesuai dengan itu ya, variabel karakter atau karakter. Kalau string, kalau sekarang kita gunakan variabel karakter, dia nanti akan simpan sesuai dengan jumlah data yang ditulis seperti ini. Kita gunakan 10 di sini nama, ya, ada tanggal, di sini ada jenis kelamin, kita gunakan seperti ini alamat, ya, nah, sebetulnya seperti ini contoh database-nya. Database yang kedua tabel masternya, tabel transaksi, ya seperti ini juga. Tabel transaksi, tabel-tabel sama dengan yang di depan tadi. Nah ini relasinya, relasinya bentuknya seperti ini. Jadi relasi antara konsumen dengan barang seperti itu. Jadi barang dijual ke konsumen. Jadi barang ini dijual ke konsumen. Artinya seperti itu. Jadi barang dijual ke konsumen. Ketika konsumen terjadi transaksi penjualan di sini, apa nomor fakturnya berapa kita inputkan, tanggal fakturnya kapan diisi dengan cara otomatis hari ini. Yaitu ID konsumen, begitu dituliskan ID konsumen ya, otomatis akan tertulis nama konsumen. Barangnya berapa, ada ID di sana. Nah, ada beberapa hal yang belum diisi di sini, yaitu mengenai total harganya seperti itu. Kalau ada diskonnya atau potongan total harganya berapa. Nah, di sini nanti akan diisi dengan transaksi di sini karena tidak tersimpan seperti itu ya. Gitu. Tipe-tipe yang perlu diperhatikan di sini ada file master, yaitu berisi yang data yang dimana pemrosesan terhadap data hanya waktu tertentu saja dari referensi, ada file input, transaksi tadi ya, ada file laporan, file sejarah atau arsipnya, ada backup atau cadangannya, di sini ada kerjanya, temporari, ada file yang berkaitan dengan library-nya. Organisasi file, untuk organisasi file ini tergantung daripada programmer juga, ini berkaitan dengan ini bukan itu ya, jadi file input ya diinputkan berdasarkan apa, jadi programmer sudah perancangnya nanti sesuai dengan kebutuhan. Contohnya urut berdasarkan yaitu kota, oh mahasiswa ini yang kita buat apa? Ini berkaitan dengan data yaitu mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini yang berasal dari kota mana? Jawa Tengah pokoknya, atau berdasarkan provinsinya seperti itu. Atau berdasarkan yaitu program studinya, sehingga dari data sekian sebanyak 500 itu mahasiswa ini program studinya yang D3 berapa, yang S1 berapa,
mapping normalisasi atau data flow diagram. Kita bisa gunakan alat bantu dengan namanya EasyBase ya untuk perancangan database-nya secara terstruktur seperti itu. Kalau kita menggunakan perancangan sistem secara berdekatan berbasis objek, kita bisa menggunakan UML atau use case diagram seperti itu. Dalam langkah untuk perancangan database secara umumnya menentukan kebutuhan per database untuk sistem barunya, menentukan parameternya. Desain outputnya ya seperti ini ya. Untuk desain outputnya di sini ya kita bisa membuat beberapa tampilan laporan dalam bentuk tabel ya, tabel, notice report ya seperti ini, equation report, varian report, ada comparative report. Jadi biasanya berkaitan dengan penggunaan user di tingkat menengah seperti itu atau tingkat bawah seperti itu. Untuk laporan tingkat atas juga bisa menggunakan laporan dalam bentuk grafis. Contoh aja seperti ini ya, laporan dalam bentuk notice reportnya di sini menunjukkan di sini kita buat dengan contoh seperti ini, beberapa gerobokan di sini ya, darah penjualan atau darah penjualannya, kenaikannya di sini ada Demak, Kudus, Pati dan gerobokan. Nah, dengan demikian ini gerobokan itu kita buat karena dia kenaikannya yang tinggi seperti itu. Nah ini membandingkan seperti itu ya, juga bisa menyampaikan informasi bahwa penjualan itu kalau jelek sekian, kalau baik kita terus hingga 1.600.000, kalau jelek ya kita turun harganya ke bawah itu ada 1 juta, kalau baik itu 1.600.000, harga pokok penjualannya sekian ya, tentunya 600, yaitu harga pokok penjualan seperti ini. Nanti harga kotornya di sini 400, di sini 600, tapi di sini ada biaya penjualan yaitu 300, di sini 350, dan biaya administrasinya 125, di sini 150. Jika kalau gitu, jeleknya itu adalah base report. Ada yang model varian report dengan menggunakan varian seperti ini, yaitu PT Langgeng Jaya Abadi laporan penjualan bulan dan tahun seperti itu ya. Harga terjualnya barang terjual namanya sama saja, harddisk, flashdisk maupun speaker aktif. Jadi terjualnya berapa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Di sini akan kita dapatkan selisih harganya sehingga akan didapatkan totalnya 150 dengan 20 unit dikalikan 20 dikalikan dengan 1.500 atau 150 sehingga akan menghasilkan angka 3 juta. Sehingga akan kita mendapatkan selisih atau total harganya atau labanya 8.600. Dan di sini komparatif membandingkan dengan demikian laporan akhir tahun pada 31 Desember tahun 2016 dan laporan akhir tahun pada 31 Desember tahun 2017 itu dibandingkan tahun 2016 dengan 2017 itu seperti apa. Waktu kita lancarnya pada tahun 2016 itu seperti ini, sedangkan tahun 2017 seperti ini, selisihnya sekian dengan presentasinya sekian, sehingga total akibat pada akhir tahun 2017 itu akan bertemu jumlahnya sekian. Membandingkan pada posisi akhir tahun atau bisa juga membandingkan dengan posisi yaitu akhir bulan. Jadi laporan dalam bentuk grafik ini biasanya paling suka digunakan oleh para manajer tingkat atas. Laporannya seperti itu karena jika melihat dari laporan untuk tadi penjualan tadi dari Demak itu tadi ada sebanyak 5 seperti ini ya. Memang beberapa tadi 5 ada yang biru 10 ya. Terus di sini ada Pati, di sini ada Kudus, di sini 15, ada Pati ini ada sebanyak 5, gerobokan sebanyak 20. Jadi dari sini kita gunakan seperti itu grafik. Untuk grafik itu ada beberapa kelebihan dan ada juga kekurangan, baik untuk perbandingan sebagian dengan menggunakan secara keseluruhan ya seperti itu atau mudah dimengerti seperti itu karena bentuknya sekarang tadi ya. Penggunaannya terbatas, kecepatannya kurang, tidak dapat menunjukkan hubungan beberapa titik seperti itu. Sehingga kalau jumlahnya banyak itu tidak bisa. Yang kedua dengan grafik batang ini kan akan mudah, ini perkembangan itu kan naik atau turun itu kan mudah. Kalau ini tadi kan tidak bisa. Jadi kan hanya kapan itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau di sini kan kita tahu. Oh ini dari posisi Demak itu naik gitu. Posisi Kudus dari naik ke turun. Dari sini Pati itu naik juga, gerobokan juga naik. Tetapi ini kan kita lihat di sini, ini naik tapi kecil, di sini juga naik. Jadi bos itu lihat aja seperti ini aja. Yang main tingkat atas terjadi kenaikan. Kalau terjadi penurunan, kenaikannya tidak sedikit, tapi lumayan sudah naik seperti ini. Kelebihannya baik untuk perbandingan dapat menunjukkan nilai tepat ya, mudah dimengerti, kelemahannya terbatasnya pada satu titik saja, ini spasi yang juga dapat disaksikan sama. Berikutnya grafik untuk ini ya garis ya, kalau garis itu seperti ini ya, garis itu jelas seperti ini ya, kalau terjadi kenaikan, di sini dari naik ke turun, di sini kan ini ya, dari sini. Kalau ada spasi ini ya, kita kan bingung ini posisinya berapa itu kita nggak tahu, dari 15 naik ke berapa sampai di 20, antara 15 dan 20 seperti ini. Kelebihan dan kekurangan grafik garis dapat menunjukkan hubungan antara nilai dengan baik ya, dapat menunjukkan beberapa titik. Tingkat ketemuannya dapat diatur sesuai dengan skalanya, mudah dimengerti karena
frekuentasi tadi yang menyebutkan antara angka 10 sampai dengan 15 artinya berapa. Bila terlalu banyak garis ya kebetulan itu tadi data yang diturunkan ada 4 kota. Kalau sampai nanti ada 15 akan rumit. Alat-alat untuk penggunanya di sini untuk printer ya kita butuhkan, gambarkan sesuai dengan sketsa yang ada tadi untuk outputnya tadi ya. Nah, terakhir penutup, perancangan sistem dibagi menjadi dua yaitu perancangan sistem secara umum dan perancangan secara rinci. Desain input dan output termasuk dalam kelompok perancangan sistem karena ini termasuk dalam desain dalam tahap awal. Tapi seringkali desain input maupun output ini masih dibuat secara asal-asalan sehingga perancangannya tidak maksimal seperti itu. Desain output sebaiknya menggunakan laporan dalam bentuk grafik atau laporan ke pihak manajemen teratas supaya mudah dibaca dan tidak menimbulkan kesalahan dan susah untuk diganti karena tampilannya yang grafik tadi. Ya, kalau tampilan dalam bentuk grafik itu kalau dimanipulasi agak sedikit susah. Laporan kertasnya kalau bisa membuat laporannya dicetak dibuat dengan bentuk yaitu laporan halaman 1 dari 10 halaman yang ada seperti itu. Jangan tulis halaman 1, halaman 2, halaman 3, itu enggak pas. Jadi kita membuat laporan 3, halaman 3 dari 10 halaman. Itu kan jelas. Dari halaman 3, halaman 3 dari 10 halaman. Tapi kalau sudah halaman 1, 2, 3 itu kita tidak tahu sampai berapa episode. Dalam bentuk grafik itu susah untuk dimanipulasi seperti itu. Desainer itu harus memastikan jumlah halaman dengan pasti halaman keberapa dari halaman yang ada tadi sudah ya. Desainer itu sebaiknya menggunakan laporan dalam bentuk grafik tadi sudah. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada Pak Budi. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Jalani yang sudah menemani saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita masih dalam tetap sehat. Kita ketemu lagi Amin. malam Sabtu. Terima kasih juga untuk Pak Asif yang sudah menemani saya dari Kendal. Dan terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.